Salah satu penyebabnya apa? Pikiran, stres, depresi, frustasi, apapun istilahnya. Ya. Gelisah, kata Nabi tentang dosa apa? Kalau kita tanya, dosa itu apa sih kok? Maka Nabi udah punya jawaban. Dosa itu dua cirinya. Yang membuat kamu gelisah, dan dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ulangi. Dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah, dan dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Lihat para nabi itu, pahala banyak, dosa maksum, hidup susah, nggak gelisah tuh, tenang-tenang aja. Mau dibacok, mau dibunuh, mau dijahatin, iya tetap berjuang, iya tetap terluka, tapi tetap aja mereka berkata, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya, aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Ya, maka pasti diundang dosa, dan dosa bikin gelisah. Udah gelisah, tidak ingin diketahui orang lain. Makanya nggak ada orang yang korupsi itu update status. Alhamdulillah berhasil makan uang rakyat, terima kasih rakyatku. Enggak ada yang selingkuh update status, untung aja istriku ngizinin. Enggak ada. Maka yu'ulah, mulai awali dulu dengan taubat. Dari kata taba yatubu taubatan, ya secara bahasa artinya kembali, dan gak peduli masa lalunya seperti apa, karena Allah memang innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, orang banyak nih yang menjabat ada, yang pintar ada, yang tampan cantik ada, tapi innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai at-tawwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, menyukai orang yang menyucikan dirinya. Serius. Makanya kalau misalkan para nabi, rasul tobatnya masih sampai 100 kali minimal sehari, bukan tobatin dosa, tapi karena tahu betul itu jalan agar tambah dicintai Allah. Apalagi kita ngerti yang gak enak di hidup kita, ya diundang sama diri sendiri. Udah sering lihat film azab kan? Ada nggak ceritanya diceritain seorang guru ngaji terus ikhlas, tahu-tahu kena meteor? Enggak. Lagi jalan kepleset masuk truk molen? Enggak. Pasti dia ngapain dulu tuh? Licik dulu, jahat dulu, selingkuh dulu. Enggak, serius. Nih, jujur ya, detik ini juga di luar sana, ada nggak yang lagi maksiat? Nah, yang lagi maksiat masih tetap dapat rezeki nggak? Dari siapa? Terus kita udah nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu ke kita. Segitu yang ngaco aja tetap dijamin rezekinya, segitu ragunya sama Allah. Yuk, pulang ya, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita butuh Allah, pasti nyari Allah ya. Maka mau datang ke Allahnya gimana? Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu? Harus diseret dulu. Masa laluku hancur kok begini dan begitu. Oke, ini teman-teman yang nonton di rumah tadi ada yang juga minta tambahkan hadisnya, dalilnya. Yuk, kok nggak peduli mau yang di sini ada yang pernah berzina, bahkan ada yang mungkin baru berzinanya tadi malam, ada yang pernah nyuri, ada yang pernah nyembah batu. Kok bisa nggak diampunin? Bisa. Kenapa? Allah berfirman, Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. Kalau pengen nulisnya cepat berarti 35.245.
Lokasinya pas pojok kiri atas sebelum Yasin, nyisa 1 ayat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Apa tuh artinya? Kalau sekiranya manusia dihukum atas perbuatannya, jadi kita dosa nih, Pak, Bu, langsung datang hukumannya saat itu juga. Maka apa kata Allah? Tidak akan Allah sisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Tidak disisakan. Berarti maksudnya apa? Termasuk koko, bapak, ibu, kakak, semuanya pantas mati atas dosa kita masing-masing. Pertanyaannya, kenapa ini masih ramai kayak begini? Nggak punya dosa semua ya orang Jambi ya? Nah, Allah jawab sendiri di ayat yang sama, walakin, akan tetapi, yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Allah lagi nungguin kita tobat. Makanya sederhana, seberes maksiat kita nggak mati, berarti Allah lagi nungguin kita tobat. Salah pasti ada, dan mudah bagi Allah matiin siapapun, kapanpun, dimanapun, termasuk yang lagi ngomong. Bukannya dimatiin, malah diizinin kumpul kayak begini ngaji. Allah tutup lagi airnya, nggak ada yang tahu. Bisa jadi tadi malam Bapak habis bermaksiat, tetap aja tungguin, direkam, di apa-apa, ya. Allah tutupin aja. Makanya sesederhana, akankah aku diampuni, kok dosaku terlampau banyak, sudah terlampau basah, nyemplung aja sekalian. Kalau Allah emang udah nggak mau ngampunin kita, mudah bagi Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Serius. Ini yang lagi ngomong udah berapa kali maksiat gak mati-mati. Bukan karena jago taubat, bukan karena baik, karena Allah lagi nungguin kita. Dan dari sekian banyak warga Jambi ini mau datang ke sini, terpaksa nggak datang ke sini? Tapi kalau Allah nggak pengen kita datang ke sini, gampang, bisa dibikin kunci motornya hilang. Ada yang kuncinya ada tapi mobilnya yang hilang, lebih sedih ya. Ada yang kuncinya ada, mobilnya, motornya ada, ibunya yang hilang, diculik mantan. Atau ada lagi, kuncinya ada, kendaraannya ada, ibunya ada, imannya yang hilang, lebih repot. Udah, tenang aja ya. Bismillah. Kembali yuk ke Allah yuk. Kembali. Ini nanti ada tanya jawab ya. Ada yang pengen nanya kan nanti? Banyak atau sedikit? Mau curhat. Tapi kok ngasih tahu dulu aja dari awal. Ada nanti sesinya. Tapi tetap harus diingat, kok nggak punya solusi. Yang punya solusi cuman Allah. Kalaupun nanti kok ada jawaban, semuanya untuk bikin kita balik lagi ke Allah. Serius. Satu dunia bersepakat pengen beresin masalah ibu, bapak. Allah nggak kasih pertolongan, nggak akan bisa itu. 7 miliar orang bantuin barengan. Maka harus balik lagi ke Allah. Nah, cara balik lagi ke Allahnya itu pintunya 2. Satu, biasanya lewat pintu syukur. Tapi kalau pintu yang ini kebablasan, karena kadang ada orang yang dapat nikmat aja masih ngambek. Orang lain belum tentu makan daging, dia dagingnya ada depan mata masih ngambek. Karena pengennya restoran yang itu, yang datang restoran yang lain. Coba, segitu ribetnya itu hidup. Kalau nggak lewat pintu syukur, mau nggak mau pintu yang kedua, pintu tahu. Alhamdulillah sih masih sempat taubat.
daripada langsung dimatiin, digugurin dosanya nanti setelah mati pakai api neraka, kan repot, ribet. Ya. Bismillah. Yuk. Kalau malam Jumat atau hari Jumat, kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Dari 110 ayat ada 4 kisah besar. Kita ambil kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Itu di ayat 60 sampai 82. Berapa? 60 sampai 82. Nabi Khidir didampingi Nabi Musa melakukan 3 hal, diprotes sama Nabi Musa. Ada perahu mau dipakai malah dibolongin. Ada anak kecil dibunuh. Rumah 2 anak yatim mau roboh malah dibangun. Padahal mereka tidak diterima dengan baik di kota tersebut. Kita lihat yang kedua dulu ya. Jalan mereka, anak kecil dibuat wafat, meninggal. Protes dong. Kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Di akhir perjalanan baru dikasih tahu. Ada yang udah baca apa alasannya? Ini kehendak Tuhanmu karena si anak itu gedenya nanti akan, kata kasarnya mohon maaf ya, dia akan murtad dan akan mengancam sekeluarganya murtad. Yuk kita lihat skenario Allah di situ. Anggaplah si anak tumbuh besar, jadi pejabat, orang kaya, viral, tampan, cantik, rupawan, punya segala-galanya, baik ke ibunya dan selalu bahagiain ibunya. Tapi meninggal dalam keadaan sekeluarga murtad, nyampe surga nggak? Rugi ya. Di dunia sebentar, senang-senang di dunia berapa lama sih? 60 tahun kalau nyampe. Apalagi kita jadi anak, kita pengen balas budi nyenengin orang tua, kadang kita baru stabil keuangan bisa umur 30. Umur 30 orang tua udah umur berapa? Bisa 60 tuh. Umur 60 mau dibawa kemana? Lihat salju, meriang. Harus bawa kerong. Diajak makan enak, makan emping aja udah asam urat, udah repot, ya nggak? Repot, terbatas, sebentar banget, ya. Kita lihat skenario yang kedua. Si anak wafat dalam keadaan masih kecil, berarti nggak punya dosa. Anak kecil nggak punya dosa, wafat pasti ke surga? Pasti. Ibunya misalkan hidup 40 tahun lebih panjang daripada hari si anak wafat. Dan tidak ada satu malam pun di mana si ibu tidak nangis. Bayangin aja anaknya tahu-tahu dibunuh orang coba. Lagi lucu-lucunya. Masih kecil, belum punya dosa. Tapi meninggal beliau dalam keadaan beriman, bertakwa, beribadah. Iya, sedih, manusiawi kok. Tapi meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa, beribadah, nyampe surga nggak sih ibunya? Ya? Kalau berhasil nyampe surga, pasti ketemu anaknya lagi nggak? Sedangkan petani aja rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan hanya demi panen yang cuma 1 pekan. Kan nggak mungkin dong nanam 4 bulan, panennya 4 bulan berbuah terus. Enggak. Panen tuh lebih sebentar daripada fase menanamnya. Tapi rela tuh. Kita cuma berapa puluh tahun sih di dunia? Ayo. Tapi kalau kita sabar nyikapinnya, ganjarannya surganya Allah yang abadi. Makanya nanti kalau pengen banyakin curhatnya, hanya jawabnya. Tapi sebelum itu, Bapak, Ibu, Kakak, Teteh yang dirahmati oleh Allah, kalau suatu saat kita berhasil nyampe surga, izin ya, belum tentu itu karena ibadah kita. Jujur deh, ibadah kita kayak gimana sih? Ada yang tadi udah zuhur? Siapa yang zuhurnya tadi lupa rakaat? Jujur, sering lupa rakaat gak sih kita sholat? Ya Allah, udah lupa rakaat, kadang zuhurnya 2:30, kadang asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Subuh sebangunnya istiqomah lagi, istiqomah kuliah kulhu gak ganti-ganti. Enak aja, kemarin ganti ya kok, ganti juga ina atau ina kan.
Tapi saya kalau sujud rakaat ketiga itu lama kok. Karena lagi mikir kan, habis ini tasyahud apa berdiri? Jujur, jujur. Enggak bisa ngerasa yakin ke surga dengan sholat kayak gitu teh apa gitu landasannya gitu. Sedangkan kita mati bakal ke surga kepengen. Nabi Adam diusir dari surga dosanya satu. Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Maka kan yang ngalangin berarti kelakuan kita sendiri. Tapi Allah pengen nyampein kita ke surganya Allah. Jujur, kalau suatu saat kalian nanti nyampe surganya Allah, mungkin bukan karena ibadahnya, tapi karena sabarnya kalian ngadepin hidup di dunia. Akan ada harinya kita lagi ngantri di pengadilan Allah, sambil ngantri ngelihat yang di depan, aduh itu orang hukumannya berat banget Pak, itu dosanya apa sampai di kayak gituin? Dosanya ini kok. Aduh saya juga pernah lagi, mana belum sempat tobat, gimana ini? Giliran kita masuk pengadilan, tahu-tahu lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu udah sabar ngadepin suaminya selot melulu. Kan di dunia kamu udah sabar menanti keturunan sampai puluhan tahun. Kan di dunia kamu udah sabar ngadepin ipar yang toksik, mertua yang gimana. Gak ada yang sia-sia. Iya, meninggal perlu pahala amal soleh, tapi kan gak semuanya dari sholat kita, gak semuanya dari ibadah yang goir, ibadah mahdoh, tapi ada ibadah yang goir mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata cara bakunya. Sholat harus ngadep kiblat, nutup aurat, wudhu dulu, berapa rakaat aturannya jelas. Ada ibadah yang goir mahdoh, sabar ngadepin suami selot, berusaha punya keturunan lama, begitu punya keturunan ada yang wafat, ada yang sakit, kebutuhan khusus, atau ini memang tempatnya, nggak apa-apa, yang penting engkau ridho ya Allah, gitu. Udah dikasih sinyal tuh, kita masuk sesi curhat, tanya jawab. Ini dikembalikan lagi ke tuan MC atau langsung ditunjuk aja? Yang mau nanya angkat tangan. Hah? Oh iya.